Pemirsa Jurnal TV di mana saya berada, terima kasih masih bersama Suara Jemaat pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kedua dari nas kita pada sore hari ini, Paulus katakan ialah hendaklah kamu murah hati karena Bapamu murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murah hati itu seperti apa? Sebagai umat Allah ialah kita harus murah hati dalam arti bahwa kita mampu untuk menunjukkan sifat yang sopan terhadap siapapun dalam kehidupan ini, dalam berelasi dengan sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa memperindah silaturahmi dengan siapapun. Dengan yaitu kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau orang yang yaitu sombong, orang yang tidak murah hati, maka dia akan sulit untuk bergaul dengan orang lain. Jadi murah hati kita juga bisa memberikan, menghargai orang lain dalam kehidupan ini. Sehingga sebegitu indahnya relasi di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga sifat dari kita yaitu murah hati harus betul-betul ada dan kita jalani dalam kehidupan ini, memperindah silaturahmi dalam kehidupan jemaat. Lalu yang ketiga ialah kerendahan hati. Orang-orang yang mengenakan kerendahan hati nampak dalam sikapnya memuliakan setiap orang, merendahkan diri di hadapan orang lain. Tidak angkuh, tidak meninggikan diri. Bahkan ia bisa duduk membumi dengan siapapun. Dalam orang-orang yang berstatus level lebih rendah daripada dia, dia bisa duduk bersama membumi dengan orang itu. Dan juga berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai status, mempunyai keberadaan atau pemimpin. Dia akan menjadi orang yang sangat hormat, tunduk, kagum kepada pemimpin. Dan itulah sikap dari kerendahan hati itu sendiri. Dan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Karena ada saja orang yang merasa dirinya walau berhadapan dengan pemimpinnya, dia berangkuh, ia kemudian pongah, ia seolah-olah yaitu juga sama duduknya dengan pemimpinnya. Dan ini tidak memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati mampu menghargai orang-orang yang lemah, mampu membumi duduk bersama dengan orang-orang yang tidak mampu, orang tak berpunya. Ia mampu menghormati dan tunduk kepada pemimpin, kepada orang keberadaannya lebih pada dirinya. Dan itulah sikap orang yang rendah hati. Dan itulah harus dimiliki oleh kita, oleh warga jemaat, oleh umat Allah sebagai wujud dia percaya kepada Allah. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu kemudian yang keempat ialah kelemah lembutan. Paulus katakan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan ialah sikap tutur kata, perbuatan yang lemah lembut terhadap orang lain. Membuat kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dalam hidup ini, tidak mudah meledak-ledak emosi dalam kehidupan ini. Dan itulah orang yang memiliki kerendahan hati. Ia tidak menghina orang lain, ia tidak menyakiti orang lain. Nah, walaupun ia baru saja dihina, disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan ada orang yang menghina dia dan keluarganya, tapi ia mampu yaitu bersikap dengan lemah lembut, yaitu berhadapan dengan orang. Apalagi kemudian kalau dalam posisi seorang pemimpin ketika memimpin rapat, ada orang yang kemudian berdiri mendamprak, mengkritik tanpa alasan, bahkan kemudian tanpa solusi, hanya ingin menjatuhkan. Tapi seorang yang pemimpin yang memiliki yaitu lemah lembut, dia tidak akan mendampraknya, tidak akan yaitu membalas fitnah maki dengan maki, tetapi berkata lembut dan penuh kesabaran. Dan itulah kelemah lembutan yang dimiliki oleh umat Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang kelima, Paulus katakan dalam nas ini harus memiliki kesabaran, yaitu umat Allah memiliki kesabaran terhadap segala perlakuan orang terhadap dirinya. Sabar dalam segala hal. Orang menyakiti dia sabar, tidak membalasnya kejahatan dengan kejahatan, sehingga yaitu kesabaran itu tidak mudah terpancing emosi. Kesabaran itu ialah benar-benar
mengenakan panjang sabar, karena Allah juga adalah panjang sabar. Sehingga demikian bahwa kita sebagai umat Allah haruslah memiliki kesabaran dalam menghadapi segala situasi, segala konflik, segala keadaan. Harus memiliki kesabaran. Kalau soal mengampuni kesalahan orang lain, kesabaran kita memang kadang ada batasnya. Tapi kalau firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan? Nah, kalau firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 22, soal mengampuni ialah 70 kali 7 kali. Tanpa batas. Bukan 3 kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan 7 kali, bukan 8 kali. Tetapi, yaitu 70 kali 7 kali. Sebagaimana Matius 18 ayat 22. Artinya adalah panjang sabar itu betul-betul, yaitu sangat penting dalam kehidupan umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya yang penting juga sebagai umat Allah dikatakan dalam ayatnya yang ke-16 demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, disinilah kita pada bagian yang ke-6 ini, bahwa kita harus senantiasa dalam hidup ini dengan penuh hikmat juga bisa menegur orang lain, mengingatkan dan saling mengingatkan supaya perkataan firman Tuhan itu tinggal, tumbuh, berbuah, dan yaitu menjadi realita dan kenyataan dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan kemudian dari akhir ayat yang ke-16 ini, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi mengucap syukur itu penting. Thanksgiving, pengucapan syukur adalah tahu berterima kasih atas anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita masih bersyukur walaupun didera oleh COVID-19 ini. Kenapa? Karena kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi negeri ini, bagi provinsi Kalimantan Tengah ini, dan juga bagi gereja, bagi jemaat, dan bagi pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka hidup sebagai umat Allah itu, kalau kita tidak menerapkan apa yang baik, apa yang benar dalam hidup ini, maka itu sama dengan halnya kita tidak percaya kepada Allah. Kita tidak melakukan kehendak Allah. Kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa kita harus berpikir positif. Dan bukan hanya berpikir positif, tetapi bertindak dan berbuat positif dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Jurnal TV di mana saya berada, kita bersyukur, terima kasih sudah mengikuti suara jemaat pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan itu menjadi kekuatan kita tetap hidup sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Walau belum semua kita bisa beribadah di gedung gereja dan beribadah di rumah ibadah, tapi ibadah kita, yaitu dalam hati dan hidup dan keluarga kita, itu wujud dari relasi kita dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa. Jadi ibadah bukan sekedar datang ke gedung, ke rumah ibadah, tapi ibadah yang sangat penting adalah relasi kita dengan Allah yang kita puji, kita sembah, dan kita muliakan. Dan hiduplah sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh, yang benar, dan penuh ketaatan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan pujian yang berjudul Ku Mau Sepertimu Yesus. Dipersilakan.
Jadikan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku seperti-Mu disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Pemirsa Jurnal TV di mana saja berada, suara jemaat masih Bapak Ibu ikuti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang bukan hanya mengaku sebagai umat Allah, KTP sebagai umat Allah, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dengan segala ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami walaupun mengalami deraan COVID-19 ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, bahkan kami akan memasuki kenormalan baru, new normal. Bapa, kami mohon Engkau menyertai dan memberkati kami, sehingga kami seluruh negeri ini dan bangsa ini, masyarakat kami pada saatnya akan memasuki kenormalan baru,
yang tentu dengan protokol kesehatan yang sangat disiplin, sehingga kami boleh beraktivitas dengan damai, sejahtera, dan produktif, tetapi aman dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara dan memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena suara jemaat yang disiarkan oleh Jurnal TV ini boleh ditangkap dan didengar oleh pemirsa yang ada di daerah Murung Raya, daerah Baritu Utara, Baritu Timur, Baritu Selatan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Sampit, Sukamara, Pangkalanbun, dan seluruh wilayah Kalimantan Tengah, bahkan di mana saja pemirsa berada. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkati pemirsa sekalian dimanapun berada. Diberkati keluarga rumah tangga masing-masing. Diberkati pekerjaan usaha, bahkan bangkit untuk melakukan aktivitas yang produktif di masa-masa sulit ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap penuh pengharapan untuk menyongsong masa depan new normal, kenormalan baru ini dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini pun kami ingin berdoa untuk negeri kami yang kami cintai ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, wakil dan segenap jajaran pemerintah sampai ke pelosok-pelosok, diberkati, diberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk memimpin melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga semua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan dan perlindungan, sehingga terus bekerja siang dan malam untuk melindungi negeri dan bangsa dan rakyat ini, sehingga berkeluar dari persoalan ini, sehingga pada saatnya kenormalan baru akan berjalan dan kami boleh mampu menghadapi kehidupan ini dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajaran pemerintah, sampai pemerintah daerah dan sampai ke daerah pelosok-pelosok Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah ini. Diberkati ya Tuhan, diberi hikmat dan tuntunan daripadamu, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini, untuk membawa dan menuju Kalteng berkah ini sungguh-sungguh menjadi realita dalam hidup dan menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat dan masyarakat Kalimantan Tengah ini. Bahkan Tuhan pada saat ini sedang dalam proses pilkada, pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah dan pemilihan bupati di Kota Beringin Timur Sampit. Engkau berkati proses ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan jujur, adil, dan baik, dan boleh terpilih pemimpin yang sungguh-sungguh membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan KPU dengan segenap jajarannya dan seluruh jajaran pemerintah, keamanan masyarakat, sehingga sungguh bersinergis untuk menyukseskan pilkada yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, bangkit bekerja dan berusaha untuk menghadapi kehidupan ini. Bahkan akan memasuki musim kemarau ini, ancaman kebakaran lahan dan hutan selalu terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan aparat keamanan seluruh masyarakat dan semua kami yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, untuk bersama-sama bisa menghadapi kebakaran hutan ini, mengatasinya, menghindarinya, dan antisipasi, sehingga semuanya akan normal dan baik dan tidak terjadi kabut asap dalam periode tahun 2020 ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami serahkan gereja-gereja, bahkan rumah-rumah ibadah, sehingga pada saatnya akan kembali berfungsi dalam keadaan kenormalan baru ini. Memang sudah ada yang mulai melakukan proses ataupun kegiatan ibadah di rumah-rumah ibadah. Terima kasih Tuhan, tapi pada saatnya semua akan melaksanakannya pada masa dan kenormalan baru yang akan datang. Terima kasih Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa secara khusus untuk Jurnal TV ini,
sehingga mampu untuk melaksanakan tugas dan menyiarkan berbagai hal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dan lebih banyak lagi menjangkau pemirsa di mana saja berada. Membawa informasi-informasi, perkembangan-perkembangan yang membawa kemajuan, membawa semangat, dan membawa pengetahuan bagi seluruh masyarakat pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun ya Tuhan, kami serahkan program Suara Jemaat Jurnal TV Palangkaraya ini di Kalimantan Tengah ini. Engkau berkati sehingga terus berjalan, terus melayani jemaat, dan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyirami setiap hati yang haus akan firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kini dan nanti dan sepanjang segala masa hanya di dalam perlindungan dan kasih Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.